Hotma Cornelius adalah advokat ulung. Sejak kuliah telah terlihat bakat hebatnya. Tidak ada debat di kampus yang tidak dia menangkan. Tidak ada simulasi peradilan di ruang kuliah yang dia tidak mendominasi. Saat tidak ada lagi rekan satu fakultas yang setara, juga tidak ada lagi dosen-dosen yang memuaskan hatinya, dia pergi berdebat di kampus-kampus lain hingga ke luar negeri. Otaknya cerdas, pengetahuannya luas, membaca lebih banyak buku dan peraturan hukum dibanding siapapun. Dia pandai mencari celah-celah argumen. Tambahkan, dia fleksibel atas cara apapun sepanjang dia menang. Dia fokus pada tujuan tunggal dalam hidupnya, memenangkan setiap kasus yang dia tangani. Rekornya adalah 120%. Kenapa lebih dari 100? Karena dia juga memenangkan berkali-kali kasus yang kembali diadili. Reputasinya terbentuk menakutkan bagi lawan-lawannya. Menariknya, Hotma Cornelius adalah advokat spesialis. Jika teman-temannya memilih menjadi advokat korporasi besar atau menyelesaikan transaksi bisnis merger, akuisisi perusahaan multinasional, dan sebagainya, dia memilih bidang yang unik sekaligus menantang. Apa itu? Jika ada gelombang narkoba besar ditangkap dan butuh advokat, Hotma Cornelius adalah orangnya. Dia penyihir pengadilan, meringankan hukuman gembong narkoba. Jika ada pejabat, menteri-menteri, kepala lembaga-lembaga tinggi terkena kasus korupsi, terjepit tidak bisa lolos, dan butuh pembela, Hotma Cornelius adalah orangnya. Jika ada skandal memalukan pesohor atau kasus pembunuhan orang-orang terkenal dan mereka butuh pengacara gigih, Hotma Cornelius adalah orangnya. Hotma Cornelius adalah spesialis pembela kejahatan. Kau jangan salah tulis, kawan. Aku tidak membela kejahatannya. Aku ini benci kejahatan. Aku hanya memastikan semua orang diperlakukan sama di depan hukum, mendapatkan proses yang adil, bahkan bangsat sekalipun. Demikian senyum lebarnya setiap menghadapi wartawan. Kau jangan mengarang. Kapan aku bilang itu? Aku sepakat sejak masih dalam kandungan ibuku. Kalau narkoba itu jahat, kau tulis itu sejak belum lahir. Tapi pelaku berhak dapat keadilan dong. Dia tidak bisa diadili dengan bukti-bukti ilegal. Proses peradilan sesat, atas nama hukum dia justru seharusnya dibebaskan. Santai Hotma Cornelius bicara di depan wartawan yang mengupritnya. Blitz kamera menyambar-nyambar. Tentu Hotma Cornelius dibayar mahal atas setiap kasus yang dia tangani. Dia berkelimang harta benda, sekali datang di ruang pengadilan 2,3 miliar nilai tampilannya. Mulai dari jam tangan, cincin, berlian, jas, kemeja, celana, semua serba bermerek. Koleksi mobil-mobilnya tidak cukup dijadikan konten 2 hari. Rumah megahnya di mana-mana. Belum lagi bisnis sampingannya, pemilik klub hiburan. Untuk mempermanis citranya, dia selalu terlihat dermawan. Tiba-tiba diberitakan sedang menyumbang ke panti asuhan, itu biasa. Atau sedang merenovasi gedung sekolah-sekolah di pelosok, rumah-rumah ibadah, mengirimkan bantuan ke korban bencana alam, termasuk mendadak berada di kawasan area pergusuran, memberikan konsultasi hukum gratis ke korban penganiayaan, dan berbagai aksi membela rakyat jelata. Tentu semua harus diliput oleh wartawan. Tidak cukup wartawan, dia akan live memberitakan sendiri kegiatan itu di akun media sosialnya yang memiliki jutaan pengikut. Hari ini usianya 60 tahun, rambutnya hitam mengilap, pernah menjadi bintang iklan sampo untuk rambut sehat. Dia adalah pengacara terkemuka.
Sebulan lalu ketika berita mengejutkan itu muncul di media-media breaking news, Presiden terpilih menyetujui pembentukan komite khusus untuk menguji hak konsesi proyek raksasa itu. Hotma Cornelius ada di daftar ke atas sebagai advokat pembela pihak tergugat. Siapa lagi yang bisa? Proyek ini tidak boleh gagal. Kau catat itu. Akan ada 100.000 pekerjaan baru, manfaat ekonomi, sosial, dan tak terhitung multiplier efeknya. Kau paham tidak multiplier efek? Dan kau jangan keliru menulis berita. Aku Hotma Cornelius. Bukan karena alasan duit memutuskan menjadi pengacara pihak tergugat. Nurani terdalamku terpanggil. Proyek itu harus jadi. Konsesi harus diberikan kepada klienku. Demikian cetus Hotma Cornelius saat konferensi pers. Deal Hotma Cornelius menjadi pengacara pihak tergugat. Berapa bayarannya? Itu menjadi rekor. Entah berapa nilainya, tidak ada yang tahu persis. Hari itu juga Hotma Cornelius mengumpulkan letnan-letnan terbaik di firma hukumnya. Berteriak menyuruh mereka mencari semua informasi yang dibutuhkan. Mereka akan berperang, dan medan perang kali ini benar-benar baru. Ini bukan pengadilan biasa tempat dia bertarung. Tidak ada jaringan, kenalan, panitera, bahkan hakim, jaksa, polisi yang bisa dia manfaatkan. Ini benar-benar baru. Presiden terpilih mungkin karena terlanjur terucap di sebuah debat terbuka, akhirnya menyetujui membuka komite independen yang akan menilai ulang konsesi proyek raksasa itu. Medan perang baru ini membuat Hotma Cornelius berdebar-debar. Belum pernah dia seantusias ini. Kasus ini mempertaruhkan rekor 120% menangnya. Tapi dia yakin, dimanapun perang berlangsung, dia bisa menggunakan semua trik ajaibnya. Kumpulkan semua informasi, bahkan jika itu hanya orang mengikau di tidurnya. Sekali ikauan itu menyebut klienku, catat. Hotma Cornelius berteriak, letnan-letnannya terbirit-birit, segera bekerja. 1 bulan persiapan, semua strategi A, B, C, hingga cadangan kesekian, kontra argumen apapun itu. Hotma Cornelius adalah pengacara super detail. Pagi ini, sidang dengar pendapat dimulai. Dia telah mengukur semua langkah lawan. Aktivis lingkungan sialan ini mengira bisa mengalahkannya di pengadilan abal-abal ini. No way. Ruangan 3 kali 6 meter itu lenggang sejenak. 2 aktivis lingkungan kembali duduk. Bukan main. Giliran Hotma Cornelius berdiri, akhirnya giliran dia berbicara menguasai lingkungan. Akhirnya giliran dia berbicara menguasai ruangan. Hotma Cornelius menatap saksi yang menunduk. Aku turut berduka cita atas kematian temanmu, saudara saksi. Itu menyedihkan. Jika tidak di ruangan terhormat ini, aku mungkin telah menangis sejak tadi. Hotma Cornelius menyeringai, intonasi suaranya khas, gestur wajahnya juga khas. Badrun, aku akan mengingat namanya jika mendengar cerita saudara saksi. Tim penggugat benar, jika dia masih hidup, Badrun mungkin telah menjadi bintang di klub-klub Eropa, bermain bersama Messi atau Ronaldo. Hebat Nian. Hotma Cornelius bersedekap. Tapi masalahnya, aku sama seperti pertanyaan anggota komite tadi. Aku tidak mengerti apa poin kesaksian ini, apa relevansinya. 1. Tidak ada bukti, dokumen, atau apapun itu yang menunjukkan jika klienku Tuan Lim adalah pemilik tambang rakyat dalam cerita ini. Keberatan yang mulia. Aktivis lingkungan berseru. Silakan baca tumpukan dokumen dari penggugat. Hanya ada dokumen silsilah keluarga Tuan Lim. Apa spesialnya? Semua orang juga tahu. Bahkan majalah gosip memuat berita ini. Surat-surat keterangan lama yang entah dari mana tanpa validasi.
keterangan-keterangan penduduk setempat yang hanya katanya, hanya dari orang lain. Klienku Tuan Lim adalah pemilik perusahaan internasional bernama PT Semesta Minerals and Mining. Di dokumen mana yang menyebutkan jika perusahaan itu memiliki tambang rakyat ini 30 tahun lalu? Keberatan Yang Mulia. Keberatan ditolak. Pimpinan sidang mengangkat tangan menyuruh penggugat diam. Klienku memang mulai usaha tambangnya dari skala kecil. Itu benar. Dia bekerja keras merangkak dari bawah. Tapi semua tambangnya memiliki dokumen resmi. Ada surat menyuratnya dan hingga hari ini tidak ada satupun kasus lubang bekas tambang. Semua direklamasi. Silakan periksa dokumen pembanding yang kami berikan ke Yang Mulia. Daftarnya jelas, bukan di titik yang diceritakan seperti drama telenovela oleh saksi barusan. Keberatan Yang Mulia, itu hanya dokumen yang memuat daftar resmi. 30 tahun lalu, keluarga Tuan Lim memiliki 10 kali lebih banyak tambang-tambang ilegal lain, memakai nama penduduk setempat, menggunakan centeng orang suruhan. Mana buktinya? Tunjukkan selembar kertas dokumen kepemilikan. Karena itu ilegal, tidak ada dokumennya. Nah, penggugat telah menjawabnya sendiri. Hotma Cornelius tersenyum sinis. Hanya karena tidak ada dokumennya, tidak mengurangi substansi faktanya. Setuju. Dan substansi faktanya adalah klienku bukan pemiliknya. Jangan debat kusir di ruangan ini. Pimpinan sidang menengahi. Kami akan memeriksa dokumen dari kedua belah pihak, memastikan substansi fakta mana yang benar. Teruskan. Menyuruh Hotma Cornelius melanjutkan pembelaan. Terima kasih Yang Mulia. Sekali lagi, klienku Tuan Lim adalah pengusaha yang taat hukum. Silakan diperiksa dari dokumen resmi dari semua tambang yang beroperasi 30 tahun lalu. Tidak ada lubang bekas tambang yang dibiarkan terbuka. Aku ralat, kecuali satu. Hotma Cornelius mendekati stafnya yang masih duduk, yang sigap menjulurkan foto-foto ukuran besar. Lihat, kecuali yang satu ini. Aku akui yang ini memang tidak ditutup, karena dibiarkan menjadi lokasi wisata. Indah sekali bukan? Hamparan kolam biru, pepohonan di sekelilingnya, pagar pengaman, bunga-bunga, tangga-tangga berundak, tempat berfoto yang menawan favorit pengunjung. Hotma Cornelius menyerahkan foto-foto itu ke komite. Pun di kolam ini awalnya akan direklamasi sesuai peraturan. Tapi karena penduduk meminta dibiarkan agar menjadi lokasi wisata, pemerintah juga mengizinkan. Semua regulasi dipenuhi, maka bekas lubang ini dibiarkan. Tidak kurang 1.000 pengunjung setiap hari. Kafe-kafe milik penduduk, toko-toko souvenir, penyewaan peralatan, memberikan lapangan pekerjaan, dan 100% aman, tidak ada yang mati tenggelam. Aku turut berduka cita atas kematian Badrun di lubang bekas tambang. Tapi itu bukan di tambang milik PT Semesta Minerals dan Mining, bukan di tambang keluarga orang tua kakek Tuan Lim. Itu tambang rakyat ilegal, dan itu bukan urusan klienku. Adalah fakta di tambang resmi milik keluarga Tuan Lim. Saat mereka memulai bisnis tambang, semua regulasi dipenuhi. Bahkan lubang yang memang dibiarkan terbuka sekalipun memberikan manfaat ekonomi, sosial, dan budaya. Jadi, aku tidak paham poin kesaksian barusan. Pihak penggugat mendramatisir seolah lubang-lubang itu mesin pembunuh. Ayolah, bahkan kematian di jalan tol secara statistik lebih membunuh puluhan kali.
Apakah kita jadi harus bergegas membuat sidang komite seperti ini untuk menghentikan pembangunan jalan tol? Kesaksian pihak penggugat tidak relevan, lebih-lebih ketika pihak penggugat berusaha mengaitkannya dengan klienku. Tuan Lim tidak ada urusannya, apalagi membawa-bawa masa kecil Tuan Lim. Hotma Cornelius menatap lawannya mengejek.